surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dariku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, tampakkanlah iman kami. Haleluya. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tampakkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbangkitlah engkau dan tertanamlah di laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu, kau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan daraja, kebenaran hidup kami. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, pada perayaan 1000 hari kepulangan kami, bacaan-bacaan yang kita dengar pada malam ini adalah bacaan yang akan kita dengar esok hari di gereja, yaitu bacaan hari Minggu. Bacaan ini berkisah tentang permintaan para murid, yaitu
supaya Kristus memberikan iman kepada mereka. Tadi dikatakan pertama-tama, Tuhan tambahkanlah iman kami. Lalu kemudian yang kedua juga di akhir dikatakan, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi di awal dikatakan para murid minta kepada Tuhan supaya mereka ditambahkan iman. Lalu kemudian Yesus bercerita tentang seorang hamba yang senantiasa melayani Tuhannya. Jadi kalau kita punya pembantu di rumah, tadi dikatakan tidak mungkin kita minta atau kita ajak dia makan bersama kita. Seorang pembantu atau hamba itu tahu posisinya sebagai pembantu. Yang ada adalah kita minta dia melayani kita, menyiapkan makanan, lalu kemudian menemani kita makan. Dia mungkin saat itu dia berdiri menemani kita makan. Itulah posisi seorang pembantu di hadapan tuannya. Apa yang mau dikatakan Tuhan dalam perayaan seribu hari ini, bacaan-bacaan ini, kiranya memiliki arti yang bermakna bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengatakan bahwa kami ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna, Yesus mau mengatakan sesungguhnya bahwa ada ajakan keutamaan. Kalau kita beriman, itu harus mampu seperti tugas seorang hamba, seorang pembantu di hadapan Tuhannya. Artinya apa? Artinya seorang hamba itu tahu betul posisinya di hadapan Sang Pencipta. Yang terjadi kadang-kadang orang lupa akan posisi dan statusnya di hadapan Sang Pencipta. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia adalah pencipta sehingga dia bisa buat sesuka hatinya. Ini adalah gambaran orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, itu tahu posisinya di hadapan Sang Pencipta apa. Kalau berhadapan dengan Sang Pencipta, dia adalah hamba. Jadi tahu bahwa dia melayani Tuhannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengatakan kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, dalam konteks berimanan berarti kita diajak pertama-tama memiliki semangat seperti hamba itu, ada ungkapan kerendahan hati di sana. Kerendahan hati yang menerima, lalu kemudian melayani dengan sepenuh hati. Tahu posisinya. Jadi kalau orang yang sombong, seperti yang dikatakan tadi dalam bacaan pertama dan kedua, itu orang yang sombong itu gak akan pernah mampu rendah hati dan melayani orang lain. Orang yang sombong selalu menempatkan dirinya pada posisi di atas dibandingkan yang lain. Dan ini yang terjadi dalam kitab Kejadian, bagaimana manusia pertama jadi dalam dosa. Kita tahu ada tawaran yang menarik yang ditawarkan kepada Hawa pertama-tama. Tawaran itu adalah makanlah buah ini, kata ular itu. Lalu kemudian ular itu mengatakan, kalau kau makan buah ini, maka kau akan sama seperti Allah. Artinya apa? Ada godaan untuk sama seperti Allah. Dia lupa kalau dia adalah ciptaan, dia adalah Sang Pencipta. Dia mau sama dengan penciptanya. Godaan kesombongan. Sehingga Hawa langsung mengambil buah itu, lalu kemudian memakannya dan memberikan kepada suaminya. Jadi dosa manusia pertama itu dosa kesombongan. Karena ada tawaran dari ular, ketika engkau memakan buah ini, maka engkau akan sama seperti Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dosa manusia pertama itu adalah dosa kesombongan. Dengan demikian ajakan Yesus pada malam hari ini, ketika dia mengatakan kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, tetapi kita memiliki semangat dan hati besar. Kita bisa belajar dari apa yang ditampilkan oleh Yesus sendiri. Rasul Paulus itu mengatakan dengan cukup bagus bagaimana kalau kita mau belajar tentang hati dari Yesus. Paulus itu mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan bahwa Kristus yang meskipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia mengambil rupa sebagai seorang hamba dan bahkan menjadi manusia dan tinggal di antara manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini yang terjadi. Dikatakan Rasul Paulus bahwa Allah Yesus Kristus itu adalah Allah, tinggal di surga, tapi dia juga menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Gak ngotot mati-matian bahwa ini adalah tahtaku dan aku adalah Allah, tapi dia mau mengambil rupa menjadi seorang hamba, artinya dia turun dan tinggal bersama dengan kita manusia. Dia punya daging, punya darah, dan juga makan seperti kita. Bedanya hanya bahwa Yesus tidak berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, belajarlah dari Yesus
yang rendah hati, tidak menganggap sekarang itu sebagai milik yang dipertahankan, tapi mau mengambil kita sebagai hamba. Kalau kita mau belajar kerendahan hati juga bisa belajar dari kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu pasti kenal sosok Abraham. Abraham adalah sosok beriman yang rendah hati sekali. Dia mampu mengosongkan dunia. Artinya apa? Ketika Abraham diminta untuk berpindah dari kampung halamannya ke tanah terjanji yang sudah disiapkan oleh Allah, Abraham langsung pergi. Dia nggak pikir bagaimana hartanya, dia nggak pikir bagaimana dombanya, bagaimana ternaknya, nggak berpikirkan bagaimana ladangnya. Yang penting Tuhan minta untuk pergi. Maka ia pergi meninggalkan kampung halamannya. Dan ketika dia pergi, itu dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Abraham pergi di usia yang sudah senja, bukan usia yang muda. Kalau saat muda mungkin kita gampang untuk pergi dan berpindah, tetapi ketika kita tua, itu sulit. Sudah terikat dengan hubungan sosial satu dengan yang lain. Jadi orang tua biasanya kalau diminta untuk pergi meninggalkan rumahnya, itu sulit. Seperti Simba ya, selalu ingin tinggal di sini kan, pengen tinggal di Jian ini kan, nggak mau pindah kemana-mana kan. Karena apa? Ada keterikatan yang begitu kuat dari sisi hubungan sosial dengan sekitarnya. Oleh karena itu Abraham mampu untuk pergi meninggalkan semuanya, yang mengosongkan apa yang menjadi hak dan miliknya. Lalu kemudian ketika Allah menjanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak, lalu kemudian Abraham mendapatkan Ishak anaknya. Lalu kemudian Allah minta kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu dan persembahkanlah kepadaku. Kalau dipersembahkan itu menjadi romo mungkin gampang ya. Dipersembahkan untuk menjadi pelayan dalam gereja, menjadi prodiakon, gampang. Menjadi suster, ini bukan dipersembahkan untuk menjadi pelayan Tuhan, tapi dipersembahkan untuk disembelih, untuk dikurbankan seperti binatang. Betapa miris dan sedihnya hati Abraham. Kalau mau dikatakan kecewa, dia masih kecewa. Dijanjikan untuk pergi meninggalkan kampung halaman, dijanjikan untuk memiliki keturunan yang banyak, dan ketika keturunan yang dia dapatkan dengan susah payah dan Ishak ada, diminta untuk dipersembahkan. Maunya Tuhan ini apa? Abraham bisa protes di situ, tapi dia nggak protes, dia nggak melawan, dia tetap menerima dengan rendah hati apa yang Tuhan minta. Akhirnya dia bawa anaknya Ishak ke Gunung Moria dikatakan. Lalu kemudian saat jalan menuju Bukit Moria itu, Ishak itu bawa kayu bakar. Lalu kemudian berkata kepada Abraham, Bapak, di sini sudah ada misbah tempat persembahan, sudah ada kayu bakarnya. Mana binatang kurbannya? Abraham sedih melihat Ishak anaknya yang berkata seperti itu. Karena yang harus dikurbankan itu Ishak. Lalu kemudian Abraham mengambil Ishak, lalu kemudian mau mengorbankan anaknya. Saat itulah Allah berteriak, Abraham, kini aku tahu imanmu, bahwa engkau setia kepadaku. Jangan kurbankan Ishak, tapi ambillah binatang yang ada di situ. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak. Dan Abraham berjanji, dan Allah berjanji kepada Abraham, sejak saat ini aku akan memberkati keturunanmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita punya keberimanan seperti Abraham, buah dari keimanan itu tidak hanya kita rasakan saat ini, tetapi juga akan dirasakan oleh seluruh keturunan kita, seluruh anak cucu kita, sampai cicit kita, seperti janji Allah kepada Abraham. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah mengajak kita untuk mampu beriman seperti yang dikatakan dalam kisah tadi, bahwa beriman seperti Abraham itu orang yang rendah hati. Seperti yang dikatakan dalam baca Injil tadi, dalam Injil Lukas tadi dikatakan, kami minta hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau kita minta seperti para murid tadi, tambahkanlah iman kami Tuhan. Kita minta ditambahkan iman kita, tapi Tuhan juga mengatakan iman yang bagaimana yang harus ditambahkan. Iman yang seperti pandangan bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang tahu posisi di hadapan Sang Pencipta.
Saya banyak belajar bagaimana membangun kerendahan hati, membangun kelembutan. Itu kerendahan hati itu saya bisa belajar dari orang Jawa. Dulu saya pernah tinggal 1 tahun di Jogja, di Papua. Jadi tiap pagi saya tamat seminari menengah di Siantar. Kalau ngomong itu masih cepat-cepat. Lalu kemudian spontan emosinya juga meledak-ledak. Tapi kalau orang Jawa itu cukup tenang ya. Dan kemudian rendah hati juga. Belajar kalau pagi hari kami belanja, tinggal dari Papringan, belanja itu ke Pasar Kejaya. Lalu ketemu dengan simbol yang selalu bawa bakule. Lalu kemudian di tempe, di tahu. Mereka itu selalu bicara dengan kelembutan dan kerendahan hati. Meskipun dagangannya itu gak banyak yang dia bawa ya, tapi kalau sudah tepat waktunya seperti itu dia pulang. Artinya gak ngoyo ya, gak memaksa harus laku semua gitu kan. Kalau hari ini dia sendiri ya udah pulang. Artinya ada ungkapan menerima padanya. Dan itu adalah filosofi orang Jawa yang cukup kuat. Sehingga orang seperti itu, orang Jawa itu yang selalu bisa menjadi presiden ya. Kalau orang Batak itu nggak bisa jadi presiden. Karena kalau orang Batak jadi presiden itu pasti akan kacau gitu ya. Karena kalau ada masalah sedikit pasti akan ribut dia. Tapi kalau orang Jawa ada masalah sedikit, dia tetap tenang, berpikir, merenung, refleksi sampai pada situasi kebatinan kalau gitu kan, kekosongan itu. Jadi kalau orang Jawa itu mampu sampai pada tingkat kekosongan itu adalah ungkapan kerendahan hati. Artinya apa? Orang yang mampu mengalahkan dirinya, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan yang lain, itu adalah orang yang rendah hati. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita minta kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambahkan iman kami, seperti para murid yang minta pada hari ini. Kita juga bertanya, iman yang bagaimana? Terus mengatakan iman yang seperti seorang hamba tadi di hadapan Sang Pencipta. Kami juga hamba-hamba yang tak berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan perayaan 1000 hari Batami juga, kalau kita berhadapan dengan peristiwa kemalangan, peristiwa berpulangnya saudara-saudara kita yang meninggal, itu gak ada yang lebih tinggi kalau kita melihat peristiwa itu dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita gak punya iman, saya yakin Bapak Ibu pasti goyang ketika berhadapan dengan pengalaman kematian. Baik itu bagi diri kita sendiri, ketika dokter mengatakan Anda akan bersisa hidupnya tinggal 5 hari lagi, diponis seperti itu. Kalau sebagai seorang manusia yang tidak punya iman, mulai goyang dan bertanya-tanya, setelah ini mau apa? Dan Tuhan bagaimana? Apakah Tuhan ada atau tidak? Jadi kalau orang beriman, meskipun itu sebesar biji sesawi dikatakan tadi, iman yang hidup itu mampu melihat peristiwa seperti itu dalam beriman kepada Tuhan, bahwa hidup ini tidak dilenyapkan, tapi hidup ini hanya diubah dan disempurnakan dalam kehidupan yang selanjutnya nanti di sana. Ada harapan dan cita-cita ke depan. Harapan kenapa? Akan kehidupan yang kekal. Kalau itu tidak ada, maka kita tidak akan boleh dalam perjalanan hidup ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Ibu Tina Kosmas sudah tetap bisa ceria ya. Sudah sekitar 55 hari ya. Kemarin hari apa ya, hari Senin lalu kami bisa dengan teman-temannya Bapak bisa keluar lansia ya. Iya, senior ya. Iya. Waktu itu kita berdoa dan yang bisa tetap tersenyum dan bisa hadir juga berdoa bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kepulangan Batami ke rumah Bapak, kalau kita tempatkan dalam iman kepada Tuhan, bisa kita katakan seperti tadi di awal saya katakan, kalau kita menyanyikan indah rencana Tuhan, itulah yang terindah. Seluruh penderitaan kesakitannya, kalau kita lihat waktu di ruang ICU itu berjuang bertahan, ada di sana keluhan, ada di sana juga sakit, iman yang tidak dipertaruhkan, ini tetap setia saat pulangnya. Oleh karena itu bisa kita katakan kita menjadi kuat sebagai manusia menghadapi peristiwa kemalangan, kematian,
itu ketika kita memiliki iman. Tapi kalau kita tidak punya iman, maka hidup kita juga akan goyah. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, lewat perayaan 1000 hari berpulang yang Bapak ini, kita berdoa kepada Tuhan agar Bapak ini juga bahagia di surga dan menjadi berdoa bagi kita semua, terutama anggota keluarga yang ditinggalkan. Amin.